Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencalonan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Duduk. Tinggal di mana? Saya di Bekasi. Oh iya. Yuk coba cerita, gimana ceritanya? Pak Haji, saya itu yang... Mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya itu yang dulu privat bulan Agustus Pak Haji yang 10 juta. Yang dari Bekasi. Guru? Yang dulu pernah. Oh dulu? Iya. Dulu hajatnya apa dulu? Yang dulu hajatnya, sedekah 10 juta apa yang diobrolin? Saya hajatnya itu ini tanah kapling saya di kampung laku. Alhamdulillah Pak Haji udah laku. Tanah kapling di kampung? Iya. Di daerah mana? Sumatera Pak Haji. Sumatera Utara, Medan. Iya. Kok bisa laku tanahnya? Sementara mbaknya tinggal di Bekasi. Meraktekin ilmu RDAI apa tuh? Kok bisa laku? Saya masih bangun jam 2 Pak Haji. Cuman saya yakin aja. Karena saya kan punya bayi balita juga. Jadi agak kurang bisa jam 00 gitu Pak Haji. Udah habis gitu ini sedekahnya gak bolong. Terus itu ini sholat 18 itu Pak Haji. Tobat. Iya. Udah itu aja sih Pak Haji. Paling mandi daun pandan. Iya. Jadi mbaknya di Bekasi apa sehari-harinya? Saya ibu rumah tangga Pak Haji. Ibu rumah tangga. Terus di rumah isinya siapa aja? Ada suami sama anak saya 3. Anak 3? Iya Pak Haji. Suami apa kegiatannya? Itu dia Pak Haji. Yang dulu kan kegiatannya kan jual air isi ulang RO Pak Haji. Tapi kayaknya udah dijual Pak Haji. Dia kecanduan. Apa? Udah dijual Pak Haji. Apa yang dijual? Itunya, depotnya Pak Haji. Jadi tinggal warung-warungnya, dia ngambil air dari orang gitu Pak Haji. Oh mesinnya dijual? Dijual semua Pak Haji. Mesinnya? Iya. Tempatnya sewa apa punya sendiri? Sewa dulunya Pak Haji. Oh. Terus? Jadi dia ngambil air dari orang, ya paling cuma langganannya ya cukup buat dia Pak Haji. Jadi saya sehari-harinya itu sama buat anak itu ya jual itu kemarin Pak Haji, kebun itu. Sama kapling itu. Dari uang jual kapling di Sumatera itu duitnya buat makan sehari-hari? Iya, ya itu buat sehari-hari, buat sekolah, buat semua. Emang berapa nilai penjualannya tanah di Sumatera? Satu kapling kan 95 Pak Haji. 95 apa? 95 juta. Kan saya punyanya 2 kapling. Sama kebunnya itu, saya punyanya itu harganya 130 juta Pak Haji. Jadi dapat duitnya berapa? Dapat duitnya hampir 300-an ya Pak Haji. 300 juta? Iya. Dibawa ke Bekasi tuh uangnya buat hidup. Sih, Pak Haji. Kan ada adik di sana. Apa? Ditransfer. Apa? Ditransfer adik. Iya transfer adik, maksudnya uangnya sekarang buat hidup di Bekasi. Iya Pak Haji. Nah sekarang maksain ke RDAI privat, apa hajatnya hari ini? Gimana Pak Haji? Ya itu suami saya kecanduan judol lah Pak Haji. Kecanduan judol? Iya. Nah itu dia main judol duitnya dari mana? Yang dulu Pak Haji, yang bekas kerja sama-sama ini sama temennya, yang dulu kan kita punya ini Pak Haji, usaha baja gitu, kerja sama temennya. Jadi adalah sisa uang saya simpanan saya Pak Haji, ya itu dijudi-judiin Pak Haji. Sampai berapa? Banyak Pak Haji, ternyata dia kecanduannya udah lama Pak Haji, cuman saya aja yang gak tahu. Taunya dari mana suami suka main judol? Saya kan rajin tahajud tuh Pak Haji. Saya kan rajin tahajud tuh Pak Haji. Jadi saya tuh kayak ngebayang ini uang gak bakal balik lagi, kayaknya dijudiin. Udah gitu saya beraniin aja tanya gitu Pak Haji, kalau uang itu kemana, gak bakal balik lagi, pasti kamu judiin. Tuh ngerti kata dia Pak Haji. Tuh ngerti kata dia? Iya, jadi kayak gak merasa bersalah gitu Pak Haji dia. Ya, gimana coba gitu ya Pak Haji. Sementara anak saya ini yang satu kelas 12 udah mau lulus mau kuliah. Yang satunya mau masuk SMA, gitu nggak mikir Pak Haji. Iya, anaknya juga gede gitu. Maunya ibu gimana? Maunya saya Pak Haji, berubah aja gitu Pak Haji, ngerti gitu. Dilihat tuh anak, istrinya gitu Pak Haji. Jangan kayak mikirin diri sendiri. Jadi dia kalau di rumah itu Pak Haji ya, dateng, ya udah pergi lagi main. Sholat enggak, ini enggak gitu Pak Haji. Kayak nggak kenal aja gitu Pak Haji, ya sepentingnya dia aja. Sekarang gimana caranya naklukin suami? Iya, dulu Pak Haji gue bilang ya, dikasih itu ya Pak Haji. Iya. Cara menaklukkan suami, sama juga cara menaklukkan istri, sama juga cara menaklukkan anak, sama juga cara menaklukkan customer,
sama juga cara menaklukkan klien. Sama. Itu ya Pak Haji. Jadi mbaknya harus konsisten. Iya. Mbaknya ini kan karena nggak konsisten. Ngerjain baru sekali udah. Baru ngerjain yang kedua kali baru udah. Jangan. Ilmu RDI harus konsisten Mbak. Selama dia belum nurut sama kita. Selama dia belum tunduk sama kita. Sebelum dia belum patuh sama kita. Kita harus terus. Harus terus. Harus terus. Harus terus. Nanti lama-lama dia takluk. Kalau udah takluk, suami udah jangan suruh kerja. Biarin dia main-main apa, nggak apa-apa bebas. Caranya ya ditaklukin. Nah mbaknya sekarang naklukin dulu. Nah, sambil mbaknya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Suwanto bin Suwondo, nama suami saya bin nurut, manut, katut, sayang, setia, tidak main judi online lagi. Terus saja. Kaya raya, duitnya banyak, tiap bulan nyetor ke saya 1 miliar tunai. Tiap bulan nyetor ke saya 1 miliar tunai. Ya. Ajarin. Jadi kunci pertama dari ilmu RDI yang diajarkan Pak Haji dengan kondisi yang dihadapi mbaknya, yang pertama harus legowo. Nah, lapang dada. Lapang dada. Menerima segala ketetapan, ketentuan, dan takdir yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Legowo dulu. Karena kalau mbaknya tidak legowo, tidak lapang dada, jadi sakit hati. Sakit hati. Jadi susah ilmunya RDI dipraktekin. Tak bisa, jadi penghalang, penghambat. Penghambat. Tak apa-apa, jadi kalau suami seperti itu diterima saja. Diterima dulu. Terima, praktekin ilmunya RDI. Dengan legowo dulu. Yang pertama ya, yang pertama dengan legowo. Kalau sudah kita legowo, maka ilmu berikutnya kita syukuri. Kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, alhamdulillah saya masih punya suami, walaupun seperti itu. Karena kalau kita mensyukuri, maka Allah tambah nikmat berikutnya. Ibu jangan kalah sama Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun. Itu menjadi pintu surganya dia. Asiyah. Coba ceritain bos, nggak apa-apa biar dia inget-inget lagi. Iya, jadi dengan dia menjadi istrinya penguasa yang dolim, tahu dia dolim luar biasa. Tapi dia legowo, dia syukurin, dia tidak ngeluh. Dia tetap bersyukur kepada Allah, bermunajat kepada Allah lewat pintu suami saya yang dolim seperti itu. Dolimnya Raja Fir'aun itu seperti itu adanya, yang akan menjadikan pintu surga dan bikin istananya Asiyah di surga. Jadi itu yang harus menjadi lapang dadanya mbahnya terhadap suami yang masih seperti itu. Satu sisi kita syukuri lagi, kenapa? Saya masih punya suami. Sementara yang ditinggal mati suaminya, dia nyari suami berikutnya, gak dapat. Menyesal. Ini tadi yang barusan. Ini barusan nih, yang barusan keluar, yang sedekah 10 juta. Barusan dia keluar. Sekarang baru dia nyesel. Mau cari lagi udah gak bisa lagi kan. Ya bisa sih ntar, ini lagi privat sama kita. Kita kasih Ilmunya. Ilmunya jadi ilmu mencari. Mencari sekarang. Sudah seusia seperti itu. Maka banyak sudah, nikmati saja. Paling tidak masih ada 2 anak. 2. Masih ada 2 anak. Sudah itu yang dijadikan. 3 anak. Oh 3. Iya. Ada 3 anak. Berkat beliaulah Allah mengirimkan anak untuk saya.
itu yang disyukuri. Anak konsentrasinya sekarang ke anak. Bagaimana? Cuma bahasa mbaknya tadi, saya kan harus tanggung jawab untuk sekolah anak, tanggung jawab untuk kuliah anak. Nah, itu mbaknya jadi beban, mbaknya jadi Tuhan kecil. Harus tidak. Semuanya kembalikan kepada Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Bukan mbaknya yang muliakan anak, bukan mbaknya yang menghidupi anak, bukan mbaknya yang membesarkan anak. Siapa? Allah. Allah. Karena kalau mbaknya meninggal juga anak sekolah kok. Mbaknya meninggal, anak kuliah. Jadi nggak ngaruh. Jadi tenang mbak, dunia tuh ada terus. Nggak bakal gara-gara lo mati terus nggak ada. Enggak, yang kelima mati ini besok. Ada yang keenam. Yang keenam mati, ada yang ketujuh. Yang ketujuh nggak mati-mati. Ada lagi yang kedelapan. Tenang aja mbak. Hidup ini jalan terus mbak, nggak ngaruh. Hidup ini cuma sekali loh mbak. Nyesel nanti seumur hidup. Selama gue hidup nggak berbuat baik. Yang ada gue jolim sama suami. Hidup cuma sekali. Selama hidup gue kesel sama suami. Hidup cuma sekali. Contohnya apa? Nenek kita, nenek mbaknya, nenek saya, neneknya udah mati, nggak hidup lagi. Coba kalau dia nggak berbuat baik, nyesel dia, siksa kubur sampai hari ini. Jadi kita mumpung masih hidup, berbuat baik aja, jangan berbuat. Kita kan nggak komen, ngeluh, mikir, nggak boleh. Pak Haji tahu dari mana tuh lihat tamu-tamu RDA itu yang ada di masjid tuh. Karena banyak mbak lihat di masjid, banyak tuh tamu RDA itu. Mikir, ngeluh, komen. Mana ada hajat yang terkabul? Nggak ada satupun yang terkabul hajatnya. Rata-rata yang terkabul yang pada japri sama saya di rumah. Pak Haji alhamdulillah saya cair 10 miliar. Alhamdulillah saya cair. Kenapa? Karena dia nggak terpengaruh. Coba yang di masjid tuh, ngerumpi aja berdua, ngerumpi aja bertiga. Makan ngerumpi, ngomong aja, ngeluh aja. Nggak ada yang terkabul satupun. Mbak lihat di masjid. Namanya kelompok capir. Yang ada hujat menghujat. Ngomongnya jelek. Nggak ada, mana terkabul. Udah jauh-jauh nggak ada yang terkabul. Udah mbaknya jalanin. Syukurin. Nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau mbaknya kan enggak. Berharap dari suami nanti baik. Kok berharap? Enggak boleh orang yang berharap siap-siap Kecewa. Akhirnya mbaknya kecewa. Sakit hati. Itu yang di masjid semuanya berharap semua tuh. Akhirnya kecewa. Mbaknya berharap sama suami. Supaya suaminya baik. Supaya namanya suami tanggung jawab. Yang namanya suami harus ngidupin istri dan anak. Enggak tuh. Siapa yang ngasih? Allah. Udah aja biarin suaminya main-main gak apa-apa. Yang penting mbaknya dimuliakan sama Allah. Mbaknya pilihan Allah. Ya betul. Betul Pak Haji. Coba terangin lagi sekali lagi. Ya. Istrinya itu. Istrinya Fir'aun. Fir'aun. Coba biar dia. Lo minimal kayak istrinya Fir'aun ya. Iya. Anggap aja suaminya adalah Fir'aun. Fir'aun. Anggap aja suaminya Fir'aun. Saya Ntar lama-lama orang di masjid anggap aja saya aja Fir'aun lagi. Saya ini kan mu'alaf Pak Haji, jadi keagamannya itu masih belum seberapa gitu. Nggak apa-apa kan saya nggak suruh mbaknya baca Quran. Emang tadi saya suruh baca Quran? Enggak. Kan lo mu'alaf. Gue nggak nyuruh baca Quran. Emang gue suruh lo tahajud? Enggak. Gue nggak nyuruh lo suruh tobat, suruh ba'diyah qobliyah. Gue suruh baca Quran? Enggak. Jadi Asia. Suruh jadi Asia, istrinya Fir'aun. Kalau orang lain gue suruh baca Quran 12 juz, lo enggak. Gue nggak suruh. Orang lain gue suruh tahajud, lo nggak suruh tahajud. Orang lain gue suruh bangun jam 00, lo enggak. Lo jadi Asia, istrinya Fir'aun. Contek tuh istrinya Fir'aun. Legowo. Lapang dada. Coba lo terangin sekali lagi. Iya. Ini Jadi, istri keduanya Fir'aun. Fir'aun kedua. Telah hadir ke RDI. Fir'aun kedua. Zaman milenium. Tahun 2000. Iya. Jadi dengan
keadaan suaminya yang seperti itu, Fir'aunnya begitu luar biasa kejamnya ya, tapi Asiyah istrinya tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik, tetap dilayani. Sehingga itu menjadi sering diingatkan Pak Haji kepada istri-istri itu, karena itu adalah pintu surga bagi istri dan tameng di pintu neraka. Nah, jadi kalau mau masuk neraka ditamengi kata Pak Haji begitu. Nah, pintunya masuk ke surga suami. Jadi mbaknya layani, tetap berikan komunikasi yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Dengan justru perilaku yang positif, yang baik itu akan menggetarkan hatinya, meluluhkan hatinya. Tapi kalau dia keras, kemudian mbaknya juga ikut keras, maka akan timbul benturan, keretakan. Kalau timbul keretakan, akhirnya apa? Pecah. Kalau pecah, ya terbelah. Kalau terbelah berarti bubar. Nah, itu adalah kerjaannya setan. Karena dia akan dapat piala, dapat mahkota. Itu kerjaannya jin yang bernama siapa? Jadi siapa namanya? Ya. Jadi Dasim. dapat piala. Ini bosnya Dasim. Jadi Pengganggu. setan itu yang digoda ekonomi dulu, Mbak. Setelah ekonomi berhasil dia naik. Yang kegoda rumah tangga. Jadi sekarang kan dia lagi goda ekonomi. Mbaknya larut gak? Coba kesel dengan duitnya gak pernah dikasih sama suami. Mbaknya harus ngidupin anak. Merasa mbaknya tuh semuanya harus saya, semua harus saya. Ntar naik jadi cekcok rumah tangga. Akhirnya pisah. Pas pisah udah. Setannya dapat piala namanya Dasim. Janganlah Mbak. Pertahaninlah rumah tangga. Soalnya gini Pak Haji, anak saya kan udah kelas 12 juga, udah remaja. Saya pernah tanya dia, kata saya, Bang kamu kan ngerti lah mama sama ayah. Tahu lah dia gitu ya Pak Haji ya. Menurut kamu gimana Bang gitu ya. Susah mah kalau udah judul kayak gitu, batu mah dikasih taunya susah kata dia. Itu kata dia, kalau kata kita gampang. Kata anak susah karena dia belum dewasa, belum tahu ilmu kearifan lokal. Tapi kalau dia udah tahu, batu yang bulat ditetesin air aja bolong. Pakai air. Begitu juga kalau suami yang judol, pakai itu. Malah kalau bisa Mbak doain, kalau bisa dia jadi bandar. Ya betul. Tinggalnya di Inggris. Aksesnya di sini. Tenang aja. Tapi kan kita, kalau udah judul susah. Tidak ada yang susah. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Orang mati dihidupin bisa. Masa orang yang masih hidup gak bisa dirubah sifatnya. Pakai itu dong. Ini kalau saya lihat Mbak Haji kurang telaten. Iya bener Pak Haji. Lo telaten Mbak. Telaten. Harus telaten. Judul anaknya sedih, istrinya sedih karena kalah. Kalau Kalau menang lupa. Gak bakal ke RDAY. Rumahnya 1000 meter. Mobilnya Robicon. Tapi kan Jebol. saya suka ngomong kayak gini. Kamu kerja apa aja juga nggak apa-apa. Yang penting bawa pulang uang yang halal. Saya suka gitu Pak Haji. Kok malah dia lari ke situ ya Pak Haji. Iya karena kan dia belum lo bimbing. Tugas lo tuh mengarahkan suami ke jalan Allah. Itu yang bikin lo masuk surga. Sampai kekal abadi. Itu kan tantangan. Lo jalanin dong. Lo malah maunya yang gampang-gampang. Mana bisa. Lo lawan dengan ilmu kearifan lokal. Iya sawanin. Lontong. Dulu itu pas lagi tahu ilmunya Pak Haji ya. Udah saya ini aja Pak Haji. Ayo nanti jangan sampai aku tidur. Kalau aku tidur ntar males. Soalnya saya mau bangun malam gitu Pak Haji. Dia kan orangnya emang suka-sukanya tidur ya Pak Haji. Nah kalau saya lagi baik-baikin gitu ya Pak Haji.
aku jadi geli, coba deh serba salah deh Pak Haji. Enggak lah, nanti enggak. Aku Nanti. jadi geli, kamu nggak biasa nawarin, tumben nawar-nawarin, kan serba salah ya Pak Haji. Iya. Enggak apa-apa, mbaknya nawarin dulu demi 1 miliar dari saya tiap bulan. Pak Haji, saya Anggap aja mbaknya mesin uang saya ya. seminggu sekali aja Pak Haji. Saya maunya tiap hari. Nah, saya seminggu sekali aja Pak Haji. Perasaan saya dari perut saya itu kayak gimana gitu Pak Haji. Iya kayaknya sakit gitu Pak Haji. Iya soalnya kan Karena nggak menikmati. Karena nggak nikmatin. Ini kan nikmatin. Gitu. Semua pasien RDI semua mata duitan Bu. Harus dipancing pakai itu. Iya betul. Ini ibu bersyukur loh saya tawarin. Di masjid pada minta nggak saya tawarin. Di masjid pada minta Pak Haji. Lu aja gue tawarin. Gue masih kurang 1 kan nih. Pak Haji, tapi baiknya saya Pak Haji dipertahankan atau ini? Dipertahanin dong. Dipertahankan. Dipertahanin. Mbaknya kan hanya kurang duit doang kok. Ya Pak Haji, biasanya Pak Haji ya kelakuannya kayak begitu juga. Yang penting saya masih aman uangnya. Saya mah ayo aja Pak Haji. Ya udah. Praktekin.